itu ada 3. Satu, lenting sempurna. Jadi ketika ada di sini benda A, ya ada benda A di sini arahnya ke kanan gitu ya. Terus ada benda B arahnya ke kiri. Kemudian mereka bertumbukan ya. Ini sebelumnya. Nah, sesudah tumbukan mereka memantul lagi gitu. Jadi A-nya lari ke kiri, B-nya lari ke kanan gitu ya. Itu lenting sempurna dengan kecepatan yang sama tapi berbeda berbeda arah ya. Nah, terus yang kedua, lenting sebagian. Lenting sebagian itu energi kinetiknya tidak semuanya diubah ke kecepatan. Jadi ada energi yang hilang gitu ya. Jadi kecepatannya berubah tuh dua-dua bola tadi. Ketiga, ada yang namanya tidak lenting sama sekali. Kalau tidak lenting sama sekali ya, itu ketika dua benda bertumbukan, akhirnya kedua benda ini nempel dan bergerak bersamaan. Nah, gitu ya. Nah, untuk menggambarkan tentang jenis tumbukan ini, kita punya besaran yang namanya koefisien restitusi ya. Koefisien restitusi E itu sama dengan min perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi perubahan kecepatan sebelum tumbukan gitu. Ini namanya koefisien restitusi. Ya, ini koefisien restitusi. Ya, V aksen ini adalah kecepatan setelah tumbukan. Kalau ini kecepatan sebelum tumbukan. Ya. Nah, kalau setelah tumbukan, kalau misalkan ada dua benda yang bertumbukan, berarti E sama dengan min ya V2 aksen ya, kecepatan benda kedua dikurangi V1 aksen gitu ya, dibagi ya V2 min V1. Sorry, ini nggak pakai min lagi, minnya di atas aja 1 ya. Ini koefisien restitusi. Ketika tumbukannya lenting sempurna, koefisien restitusinya itu 1. Nah, gitu ya. Lenting sebagian berarti koefisien restitusinya antara 0 dan 1. Kalau tidak lenting sama sekali berarti koefisien restitusinya 0. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 3 soalnya. Sebuah benda mempunyai momentum P menumbuk dinding ya. Tumbukan bersifat lenting sempurna. Nah, kalau lenting sempurna akhirnya gimana? Dia memantul dengan kecepatan yang sama. Berarti memantul momentumnya berapa? Momentumnya min P ya. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Jadi perubahan momentum bola adalah P akhir dikurangi P awal kan gitu ya. Berarti P akhirnya min P dikurangi P awalnya P, berarti min 2P gitu. Nah, min ini sebetulnya hanya arah aja. Kalau yang ditanya besarnya ya berarti besarnya 2P gitu ya. Nomor 4, bola Kasli masanya 0,5 kg mula-mula bergerak ke kiri dengan kelajuan 2 meter per detik. Kalau ke kiri berarti min aja ya, min 2 meter per detik. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F yang berlawanan, berarti F-nya gayanya ke kanan. Dan gerak bola dengan gerak bola sehingga kelajuan bola ya F2 itu sama dengan 5 meter per detik. Karena ini arahnya berlawanan jadi 5 ya, positif. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 detik, maka perubahan momentumnya berapa ya? Perubahan momentum. Oke, nggak perlu ada T berat. Oh, per detik. Oke. Ya, berarti kan I itu sama dengan M kali V2 min V1. M-nya 0,5. V2-nya 5 dikurangi V1-nya min 2. Gitu ya. Berarti 0,5 kali 7. Berarti berapa? 3,5 kg meter per detik. Ininya nggak perlu. Ini perlu ketika ditanya F ya. Nomor 5.
Sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian keadaan diam berarti V1-nya 0. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan laju 100 meter per detik dan pemukul menyentuh bola selama 0,1 detik. Berapa besar gaya pemukul? Ya, ini berarti impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu gaya kali delta T. Perubahan momentum itu berarti M V2 min V1 ya. F-nya ini yang dicari, T-nya 0,1, masanya 0,2, V2-nya 100 dikurangi 0 gitu ya. Jadi F sama dengan 0,2 kali 100, 20 dibagi 0,1 berarti 200 Newton ya. Nomor 6. Dua buah bola, ini ada dua buah bola. Masing-masing masanya M1 sama dengan 2 kg, M2 3 kg. Menggelinding berlawanan arah dengan kelajuan V1 3 meter per detik, V2 berlawanan arah berarti min 6 meter per detik ya. Kemudian saling bertumbukan. Jika tumbukan tidak terjadi lenting, yang terjadi tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua bola setelah tumbukan berapa? Kecepatan sesudah tumbukan V aksen ya. Untuk tumbukan pertama kita pakai koefisien restitusi tadi ya. E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen gitu ya. Aksen itu berarti sesudah tumbukan dibagi V2 min V1. Kalau tidak lenting sama sekali berarti E-nya 0 ya, 0. Berarti artinya ya min V2 aksen ditambah V1 aksen. Artinya nih V1 aksen sama dengan V2 aksen ya. Cuma yang dalam tumbukan nih berarti kecepatan kedua benda ini berarti sama ya. Nah, dalam peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum namanya. Artinya apa? Jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum ya. Sesudah tumbukan. Oke, ya. Ini hukum kekekalan momentum. Kalau dibuat rumus ya. Kalau dibuat rumus berarti jumlah momentum, berarti momentum bola 1 ya sebelum tumbukan nih ditambah momentum benda 2 sama dengan momentum benda 1 sesudah tumbukan ditambah momentum bola 2 sesudah tumbukan ya. Momentum bola 1 kan berarti M1 kali V1 ya, M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen. Ini tidak lenting sama sekali. Artinya kecepatan bola sesudah tumbukan sama. Jadi kita pakai V aja satu ya. Ditambah M2 V aksen ya. Yuk kita masukin nih M1-nya tadi berapa? 2 ya. M1-nya 2 kg kali 3 ditambah M2-nya 3 kali min 6 ya. Karena ini berlawanan tadi ya. M1-nya 2 kali V aksen ditambah 3 kali V aksen gitu. Berarti ini ya, berarti ini 6 ditambah min 18 sama dengan 5 V aksen ya. 6 min 18 berarti min 12 sama dengan 5 V aksen. Berarti V-nya kecepatan kedua benda sesudah tumbukan adalah min 12/5 atau 2,4 meter per detik. Arahnya ke sama dengan arah benda kedua awalnya ya, minus. Berarti arahnya kiri misalkan kalau minus. Ya, minus ini hanya menunjukkan arah. Oke. Nomor 7.
Sebuah benda masanya 5 kg dalam keadaan diam, berarti V-nya adalah 0. Tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Nah, ya, dia berubah menjadi M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg ya. Bila kecepatan bagian yang kecil, ya, kecepatan bagian yang kecil berarti ini V1 setelah tumbukan itu 75, ya. Kecepatan bagian yang besar berapa? Gitu, ya. Oke, ya. Ini berarti selalu berlaku hukum kekekalan momentum ya. Berarti momentum sebelum tumbukan itu sama dengan ya momentum sesudah tumbukan. Ya, jumlah momentum. Sekarang jumlah momentumnya gimana? Ini anggap aja memang dia terdiri dari dua massa ya. Ada 2 kilo, ada 3 kg. Tapi asalnya kan 0. Berarti sebelum tumbukan momentumnya 0, betul ya? Sesudah tumbukan berarti jadi M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1-nya 2 kali 75 katanya. Ditambah M2-nya 3 dikali V2 aksen. Berarti ini berapa? Min 150 sama dengan 3 V2 aksen. Berarti V2 aksen adalah 50, min 50 meter per detik. Ya, artinya kecepatannya 50 meter per detik tapi berlawanan arah dengan kecepatan benda yang kecil. Ya, jadi ini hukum kekekalan momentum. Nomor 8. Dua benda A dan B bergerak berlawanan arah ya, jadi ada A, ada B. Berlawanan arah berarti kecepatannya ada yang negatif. Ya, yang satu 4 kg, yang B ini berarti min 1 kilogram meter per detik. Ini meter per detik gitu ya. Sehingga kedua benda bertumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna berarti koefisien restitusinya 1. Setelah tumbukan kecepatan A dan B masing-masing. Nah, berarti setelah tumbukan nih. Setelah tumbukan berarti VA aksen itu 8/3 meter per detik. VB aksen ya 2/3 meter per detik berlawanan dengan arah semula ya. Jadi kalau ini arah semulanya positif, ini negatif di sini ya. Kalau ini negatif, ini jadi positif karena berlawanan dengan arah semula gitu ya. Jika massa B 2 kg, maka massa A berapa? Oke, ya. Itu nggak usah pakai koefisien restitusi, ini kayaknya kita pakai hukum kekekalan momentum aja. MA/VA berarti momentum sebelum tumbukan. Berarti MB/VB gitu ya. Ini sama dengan sesudah tumbukan. VA aksen ditambah MB/VB aksen. Aksen itu sesudah tumbukan ya. Massa A ini yang dicari. VA-nya 4, massa B-nya 2, VB-nya min 1. Nah, ini hati-hati minnya harus dimasukin ya. Oke, MA di sini dicari, VA-nya min 8/3. Ditambah MB-nya 2, VB aksennya 2/3 gitu ya. Ya, kita gabungin MA-nya nih, MA-nya dipindahin ke kiri jadi 4 ditambah 8/3 ya. 4 tambah 8/3 MA sama dengan 2 kali 2/3, 4/3 ditambah 2. Ini pindah ke kanan jadi 2 ya. Maka ini berapa ini? Samakan aja penyebutnya 3, berarti ini 12, 20 ya. 20/3 MA sama dengan nih samakan penyebutnya 10/3. Ini 3-nya sama, coret berarti MA-nya sama dengan 10 dibagi 20 berarti setengah kilogram. Ya. Oke, nomor 9. Ya. Nomor 9. Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Berarti kecepatan perahunya 4 meter per detik. Massa perahu dan orang, berarti ini ada massa perahu 200 kg, massa orang 50 kg. Ya, kalau kecepatan perahu 4 meter per detik, kecepatan orang berapa?
Ya sama orang dia naik perahu ya kan, 4 meter per detik awalnya ya. Pada satu saat orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per detik searah gerak perahu. Berarti orang ini melompat dengan kecepatan 8 meter per detik searah, berarti masih positif ya. Maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi meloncat berapa? Nah, perahunya jadi oleng nih ya ketika ada orang yang meloncat. Kita bisa cari juga pakai hukum kekekalan momentum ya. Momentum sebelum orang itu loncat sama sesudah. Sebelum loncat berarti MO kali VO ya, ditambah M perahu dikali VO. Kecepatan perahu sama dengan massa orang kali kecepatan orang sesudah loncat ditambah massa perahu kali kecepatan perahu sesudah orang itu loncat ya. Massa orang kan 50 ya. Kecepatan orang asalnya 4. Massa perahu 200. Kecepatan perahu juga 4 sama dengan massa orang 50 kali 8 ya. Ditambah massa perahu 200 kali kecepatan perahu ya. Berarti ini 200 tambah 800 sama dengan 400 tambah 200 kali kecepatan perahu. Berarti ini 1000 dikurangi 400 600 ya. 200 VP aksen. Berarti kecepatan perahu jadi 600 per 200. Berarti 3 meter per detik. Jadi lebih lambat ya si perahunya ketika ada orang yang loncat ke arah yang searah sama perahu. Oke, nomor 10. Jika tumpukan kedua benda lenting sempurna, maka kecepatan benda pertama dan kedua sesaat setelah tumbukan adalah berapa? Ya, nah, iya. Jadi kalau lenting sempurna berarti dia tukeran, ya. Kecepatan A setelah tumbukannya menjadi, Oke, kita hitung dulu ya. Jadi yang ditanya adalah ini lenting sempurna. Kalau lenting sempurna E sama dengan 1 gitu ya. Kecepatan benda pertama dan kedua setelah tumbukan berapa? Oke. Kita masukin dulu rumus hukum E-nya dulu. E itu sama dengan min VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 nih. Min VB aksen berapa? Ya ini justru mau dicari ya. VB aksen berapa dikurangi VA aksen ya, dibagi VB kan asalnya 0 dikurangi VA nya 3 gitu. Berarti ini kita tarik ke atas nih min 3 nya, berarti min 3 sama dengan VB aksen min VB aksen min VA aksen. Ini karena sama-sama min kita coret aja, maka 3 sama dengan VB aksen min VA aksen. Nah, ini kita simpen dulu nih. Terus kita pakai atau ini dijadiin ini yang VB aksen berarti sama dengan 3 ditambah VA aksen gitu ya. Nah, kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Ingat, untuk menyelesaikan masalah tumbukan kita pakai hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan ya. Sebelum tumbukan berarti yang MA kali VA ditambah MB kali VB ya. Sesudah tumbukan MA kali VA aksen sesudah tumbukan, MB kali VB aksen ya. MA-nya tadi kan 2 ya. 2 kecepatannya 3. Ini 0 karena diem. MA sekarang 2, VA aksen ditambah MB-nya 1 kali VB aksen. Nah, disinilah kita bisa substitusi ini nih, biar bisa dicari kecepatannya ya. VB aksen itu adalah 3 ditambah VA aksen. Maka ini kita terusin, 6 sama dengan 2 VA aksen ditambah 1 VB aksen itu 3 ditambah VA aksen gitu ya.
Jadi bisa dicari nih VA-nya 2 VA aksen ditambah 3 ditambah VA aksen. Ini berarti 3 sama dengan 3 VA aksen. Maka kecepatan A sesudah tumbukan adalah 3/3 atau 1 ya. 1 meter per detik. VB berapa? VB aksen balik lagi kan ini. 3 ditambah VA aksen. Berarti 3 tambah 1 berarti 4 meter per detik gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah tumbukan pakai rumus koefisien restitusi sama hukum kekekalan momentum ya. Nomor 11. Sebuah bola A ya bermasa 3 kg bergerak lurus ke kanan dan menumbuk bola B yang bergerak berlawanan bermasa 2 kg ya. Kecepatan benda A ini ke kanan ya 4 meter per detik, tapi kecepatan B karena berlawanan hati-hati harus dikasih negatif min 8 meter per detik. Jika bola mengalami tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,5, maka kecepatan akhir kedua bola setelah tumbukan adalah berapa ya. Koefisien restitusinya kita pakai dulu, ini sama dengan min VB aksen min VA aksen ya, dibagi VB min VA ya. Koefisien restitusinya setengah sama dengan min VB aksen, itu yang kita cari. VA aksen juga VB-nya min 8 dikurangi VA-nya 4 ya. Berarti min 12 kali setengah berarti min 6 nih ya. Min 6 sama dengan min VB aksen min VA aksen. Ini minnya kita coret aja. Berarti min 6 sama dengan VB aksen min VA aksen. Atau VB aksen sama dengan VA aksen min 6. Nah ini kita simpan dulu. Kita punya hubungan antara kecepatan benda B sama benda A sesudah tumbukan ya. Baru kita masuk ke hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum dia bilang MA kali VA momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan gitu ya. Sebelum tumbukan ini 3, VA-nya 4, MB-nya 2, VB-nya min 8, MA-nya 3, VA aksen ditambah MB-nya 2, VB aksen. Nah, kita substitusi ke sini ya, VA aksen min 6 gitu. Ini berarti 12 min 16 sama dengan 3 VA aksen ditambah 2 VA aksen min 12 ya. Berarti berapa? Ini 5 VA aksen min 12 nya pindah ke kanan jadi plus 12, 24 min 16 berapa tuh? 8 ya. 8 sama dengan 5 VA aksen. Berarti VA aksen adalah 8/5. 8/5 itu berarti 1,6 ya. 1,6 ke kanan. Oke. Lain jawabannya ya. 1,6. Apa yang salah? Coba dicek dulu. Koefisien restitusinya setengah ya. Ini berlawanan masing-masing 4 dan 8, 3 dan 2. Oke ya. Setengah min VB aksen min VA min 8 min 4 min 12 kali setengah min 6 min 6 VA min 6 betul ya. 3 kali 4 2 kali min 8 12 min 16 3 VA 2 VA min 6 5 dikurangi 12. Oke. 12 nya tambah karena 24 min 16 itu 8. 5 VA aksen itu 1,6 ya. Kalau hitungan Budianman 1,6 nih meter per detik arahnya ke kanan ya. VB aksen berarti VA 1,6 dikurangi 6 berarti berapa? Min 4,4 meter per detik arahnya ke kiri gitu ya. Nah ini sih tergantung ya arahnya ke kiri ke kanannya. Bentar, A nya ke kanan bergerak lurus ke kanan berarti positif ya.
Ini berarti ke kanan. Oke, nanti kita cek lagi, tapi perhitungan Budian sih gini jawabannya ya. Oke, nomor 12. Dilepaskan pada ketinggian tertentu. Jika ketinggian pantulan pertama berarti H1 sama dengan 50 cm dan tinggi pantulan kedua 12,5 cm, benda dijatuhkan dari ketinggian berapa ya? Untuk penerapan benda jatuh kita pakai rumus ini ya. Koefisien restitusi itu sama dengan akar H aksen per H ya. H aksen itu berarti tinggi pantulan ya, ini tinggi benda ya. Nomor 12, bola tenis dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika tinggi pantulan pertama 50 dan pantulan kedua 12,5, benda dijatuhkan dari ketinggian berapa? Ini kita cari dulu E-nya. E itu berarti akar 50 per 12,5 ya. Berarti 2 E-nya ya. Nah, sekarang kita masukin, ini kan berarti E itu bisa aja H1 per H2 kan gitu ya. Per H2. Oh sorry, H2 per H1, salah. H2 per H1 ya, ini E-nya berarti sama dengan H2 itu 12,5 dibagi 50, berarti akar 1/4, berarti koefisien restitusinya setengah. Nah, ini bisa dipakai juga untuk akar pantulan per tinggi benda ya. Maka setengah sama dengan pantulan pertama nih, H1. Pantulan pertama kan 50 dibagi H gitu ya. Ini biar hanya hilang, kuadratin kiri kanan ya, berarti 1/4 sama dengan 50 per H, berarti H-nya 200 cm ya. Jadi untuk benda yang jatuh dan memantulkan kita pakai ini ya. Ini pantulan pertama dibagi tinggi awal atau pantulan kedua dibagi pantulan pertama dan seterusnya ya. 13. Sebuah kereta api mempunyai 3 gerbong kereta. Setiap gerbong kereta bermassa 3 ton, 3000 kg. Kereta bergerak dengan kecepatan 60 meter per detik. Kemudian di tengah perjalanan gerbong paling belakang lepas dari kereta api. Ya, lepas dari kereta api. Berarti ya ini istilahnya kebagi ada 3 gerbong ya. Jika lokomotif dan kedua gerbong kecepatannya menjadi 80, jadi ini kan kebagi 2. Yang satu adalah 6000 kg ya kan? Ya, jadi ini total nih, massa total massa satuan gerbong ya. Ini massa gerbong 1 yang tetap gerak ada massa A aja ya. A ini kecepatannya jadi 80 meter per detik ya. Ada gerbong yang lepas, ini 3000 kg, ini kecepatannya yang dicari ya. Yuk kita cari pakai hukum kekekalan momentum ya. Awal kali VA gitu ya, ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen ya. Ini kan awalnya barengan nih, bisa disatuin aja, massa total kali volume total kan gitu ya. MB kali VB aksen. Ini awalnya 3 gerbong, 3 kali 3000 berarti 9000 kali 60 ya. Sama dengan massa A 6000 kali 80 ditambah massa B 3000 kali VB aksen. Ini yang dicari ya. Ini 540.000 sama dengan 480.000 ditambah 3000 VB aksen ya. Berarti VB aksen sama dengan 540.000 dikurangi 480.000 dibagi 3000 ya. 540 dikurangi 480 berapa? 60.000 dibagi 3000 ya. Ini coret berarti 20 meter per detik ya. Nomor 14, peluru dengan massa peluru 50 gram berarti berapa kilogram?
0,05 kg. Ditembakkan ke arah balok bermassa, jadi ada massa balok 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin dan dihubungkan dengan pegas. Hal itu menyebabkan pegas tertekan, ya, delta X sama dengan 20 cm. Jika konstanta pegas sama dengan 100 Newton per meter, besar kecepatan mula-mula peluru adalah, nah, jadi gambarannya kan gini, ini ada peluru, ini ada balok diem, ya, kemudian di sini ada pegas gitu. Nah, dihubungkan dengan pegas langsung, di sini ada pegas, ya. Nah, berarti kita harus cari, ini peluru pasti langsung nancep di sini, ya, nancep di balok. Jadi kita ketika dia nancep di balok, berarti dia kan ada kecepatan ya di sini. Ini kan V peluru awal nih. Kemudian nih V baloknya jadi berapa gitu ya? V baloknya berapa? Yang pasti dia menyebabkan pegas tertekan 20 cm. K-nya 100 Newton per meter persegi ya. Ini berarti gaya yang dialami pegas, ya, gaya yang dialami pegas itu rumusnya K kali delta X ya. K-nya 100, delta X-nya 20 cm itu 0,2 meter. Berarti F-nya ini 20 Newton. Ya, 20 Newton. Oke. Ya, 20 Newton. Kita lihat nih dari sini ke sini kecepatan pelurunya jadi kecepatan baloknya berapa? Ya. Oke, nanti kita terusin yang ini ya.